Iya. Kadang udah ngalamin itu. Aku kasar tuh nggak ngalamin. Dulu kan Birman hitam pakai towel yang gue. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jabrix Official. Kali ini judulnya adalah Ngolak Candil. Oh. Ngobrol bareng pelawak, canda cental centil. Bukan pelawak nih. Oh iya. Dia komedian, saya komedi puter. Gue harus nyalon jadi pelawak juga. Nggak usah. Oh, jangan. Lu tetap dengan kondisi lu. Sengaja gue datang ke sini. Oke. Oke, sekarang kita sudah bareng dengan penyanyi yang lama tidak muncul-muncul. Lu kemana aja? Reza Herlambang. Udah Pancasila. Kan lambang Garuda Pancasila. Itu lambang ini pakai iya. hair. Lambang, Iya. hair. Thank you, Kang. Oke, gue langsung to the point aja. Ya. Lu kemana aja? Gua honestly udah berapa tahun? 2010. 4 tahun lebih lah. Lebih, Pak, 10 Iya, betul. tahun. 10 tahun tuh. 10 tahun 10 gua nggak tahun pernah deh saya. nggak nongol, tapi gue bikin lagu. Terakhir gue bikinin lagu Ruben Onsu, Iya. hari ini pokoknya di belakang layar, tapi secara frontman lagi tuh udah 10 tahun. 10 tahun ya. Dan 2021 ini gue tuh Kang 17 tahun berkarya di industri musik. 17 tahun. Jadi sweet 17. Wih, happy birthday. Jangan. Coba itu. Rencana gue sih pengen keluar single baru sih, rencana di 17 tahun ini. Rencana. Terakhir itu lagu lu itu yang gua denger Cinta Tak Pernah Salah. Salah. Itu 2010. Setiap kali gua denger lagu itu pun nangis. Oh, karena meratapi lagunya ya. Debt collector datang. Itu 2010 ya, Pak. Iya, 2010 Cinta Tak Pernah Salah, karena ya dari situ gue udah nggak pernah lagi tuh. Udah blast, bener-bener nggak pernah yang namanya. Kalau off air masih kadang-kadang ya gue dipanggil presiden. Tapi kenapa gitu? Presiden Amerika. Idi, Apa gue? idi. Kalau off Oh air. gitu ya. Tapi Coba itu. Kenapa dari setelah itu kok nggak nongol gitu? Pasti ada something. Kenapa? Ada secara personal pribadi apa gitu. Nabung materi apa gimana lu? Gini, gue itu termasuk orang yang nggak cukup pede kalau bikin lagu sendiri buat diri gue. Oh gitu. Jadi kalau gue bikin orang nih misalnya ya, Hmm. gue punya imajinasi nih, karena kan setiap orang tuh kalau bikin dress gue pengen kayak gini, terus gue mau materi kayak gini, manajemennya bilang gue mau edarnya gini, terus image-nya dia mau kayak begini gitu. Kita kan menghayal dengan orang, tapi kalau buat sendiri gue kayak Bingung. enak gak nih. Itu jadi stuck. Kedua, gue pas 2011 itu bikin Sehari Ini, terus bikin lagu, jadi kayak enak aja gitu di belakang layar, nggak perlu lo harus terbang kemana, tapi rindu Pak, rindu banget yang kita show tour, kita off air, kita promo, datang ke radio tuh rindu banget memang gitu. Jadi ke satu lagi, apalagi kalau dibilang industri musik sekarang udah totally berubah. Iya ya. Dari terakhir 2010 itu berubah banget, dan gue kan tahu lu juga maksudnya suka nyanyi kan, maksudnya berubah sih, nggak tahu sih kalau di dunia komedi, tapi buat gue kan kalau showbiz hampir sama lah semua. Iya lah, kalau komedi aja juga kan sekarang genrenya udah lebih ke stand up ya. Iya, komedi lebih ke stand up. Tapi itu kita jangan loncat ke situ dulu. Dari 2000 tadi berapa terakhir lagu? 2010. 2015, 2010 antara sebelum tahun 2020 ini kan juga banyak ini sebenarnya banyak waktu gitu. Banyak Pak, itu tadi yang gue bilang, gue kayak kehilangan konfidensial untuk bikin yang gue sendiri. Jadi kayak gini, kayak ini gue bikin enak kayak, tapi kalau bikin buat orang kan kayaknya udah tahu nih packagingnya kayak gimana. Karena lu melihat karakter ya, dia. gitu. Mungkin kalau kayak kita show kita dikasih skrip atau apa gitu, tapi kalau di musik kan gini, karena buat gue gini, gue salah sih, banyak juga teman-teman musik bilang gue kayak sindrom yang menyatakan gue ketakutan sendiri. Karena 2010 tuh menyesal, Cinta Pernah Salah, bisa dibilang diterima lah baik. Iya, sangat. Diterima baik sama teman-teman industri musik di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Brunei. Nah, itu sindrom ketakutan gue kalau gue bikin ini. Apakah gitu? Minimal gue harus sama atau lebih kalau sama atau lebih. Atau lebih. Kalau gue di bawah itu selesai Pak.
Iya. Oh, Jadi gitu gue ya. kayak apa ya, kayak punya takut, tapi banyak juga yang Res lu keluar lagi dong apa, tapi alhamdulillah sih gue masih di industri musik. Banyak ya itu, banyak ketakutan, tapi makanya 2021 nih gue pengen banget sih 17 tahun bisa keluar karya lagi. Weh, Ngedance harus lagi. dong. Iya. Harus dong. Ngedance Harus lagi dong. gitu. Goyang, Iya, Mak. gitu. Tapi kalau dibilang genre lu tuh apa sih? Hip hop kayak agak-agak sedikit R&B lu ya? Nih kalau bicara genre kita lucu nih ya. Mudah-mudahan channel lu pandang apa nih? Panjang nih channel lu kan. Tuh panjang ini mah 3 Dua hari ribu lah. malam. Nih kalau bicara industri musik, jadi kalau gue keluar waktu itu bisa dibilang gue pop R&B, R&B pop ya? universal. Oh. Jadi kalau di Indonesia tuh R&B masih kita gini, R&B itu kan vokal. Iya. Kalau musiknya adalah pop, Pop. ballad, Oke, soul. heeh. Yang dibilang musik R&B adalah orang yang bernyanyi, cara bernyanyinya R&B. Kalau kita tahu Brian McKnight. Ya. And I won't less cry, these are the di-di-di-di. Atau misalnya lo lagu siapa Boyz II Men, Oke. itu musiknya pop pak, Pop. tapi orang bilangnya itu adalah R&B R&B. pop. Iya. Kalau di luar, tapi orang sini bilangnya wah R&B itu R&B. segala macam Iya, kayak iya. gitu. Karena cara bernyanyinya R&B. Jadi Berarti kalau R&B itu bagian dari pop sebenarnya. R&B itu bagian bagi pop. Jadi kalau kita bikin sekolahnya tuh pop tuh ada pop, pop. pop alternatif, Progresif. pop Iya, R&B, ada pop progresif, ada Iya, itu iya. banyak. Lain hal kalau berubah kalau ke rock. Nah, gue keluar itu gue sempet di penghargaan ya. Kalau bicara penghargaan dinyatakan di Indonesia tuh gue 2004 pendatang pria lagu R&B terbaik. R&B kan. Nah, Akhirnya itu kan. kalau kita bicara Ah. penghargaan gitu berarti R&B. R&B oke. Tapi kalau gue sih bilangnya gue masih di area pop, Pop ya. gitu. Melo-melo. Iya, Melo. Melo. Tapi menurut lu nih, Hmm. di saat lu awal keluarin album yang pertama lu itu, warna genre musik itu memang lagi cenderung ke situ kan. Maksudnya orang Yeah. maaf nih ya, telinganya masih yang normal gitu kan. Banget, Iya kan? banget pak. Menurut Pada masa itu. Nih Iya. gue suka nih, ntar gue akan bahas nih masalah Iya, iya. normal-normal ini. Iya, nih. menurut lu, Mm-mm. ini kalau menurut kita deh jangan lu Iya. ya. Menurut Pak Udin deh. Hmm. Genre musik sekarang seperti apa? Ini bicara dari seorang Iya, Pak Udin Penyok iya, nih. iya. Oh, Nanti yang profesional lain Enggak ngomong secara gitu. kalau gue ya, Ah. kalau secara Lu kan DJ. orang awam nih. Lu DJ ngakuin Nah, iya. dong, DJ lo. Gue sering lihat dia live DJ loh. DJ Bener, lo. gue sering liat. Enggak, kalau gue ngeliat sekarang kalau secara musik nggak tahu, ini penilaian pribadi ya, semoga iya, saja apa-apa. salah. Sorry ya kalau Iya. salah. Turun men, Iya. Ya. turun. Bener. Turun. Orang jadi coba bandingin lagu 90-an awal Woi. 2000-an sama Woi. lagu sekarang. Jauh. Yo. Super jauh loh. Iya. Sangat-sangat jauh. Dari aransemen, dari apapun itu semuanya. Ini nggak bicara taste ya, Ya, bicara nggak taste bicara, ya. bicara Ah, beda ah. lah. Tapi menurutku seperti itu. Iya. Turun gitu. Iya. Tapi ya nggak tahu yang lain mungkin lebih suka, masanya sekarang suka kayak begitu ya, why not? Karena gini pak. Kita bicara industri loh. Iya. pasar. Nah, Itu. kita kalau bicara industri, buat gue dan gue waktu itu pernah di konvensi di Bogor. Terakhir waktu masih almarhum Glenn Fredly itu ada. Sebelum hak undang-undang hak cipta nih yang lagi rame ini keluar segala macam nah KCI itu. itu ya. Nah, jadi waktu itu bahwa kita ini sebenarnya secara SDM-nya, SDM-nya kualitas penyanyi baru secara skill vokal dan lain itu meningkat. Oke. Tapi secara industrinya Secara kita industri. di Asia Tenggara itu kan Indonesia itu nomor 1 dari segi selling. Kita bicara seluruh ya selling penjualan, terus progres keluarnya artis baru, terus yang kedengeran karyanya itu sekarang menurun pak di Indonesia. Iya. Ini gue bicara data dengan yang dikeluarin, oke. itu nurun. Jadi kalau gue bilang karena gini, kita bikin sesuatu nih di studio, misalnya Mas Brother bikin skrip nih ya kayak komedi ya, stand up atau apa, tapi begitu tayang di TV, yang materi udah kita bikin kalah pak sama materi ancur-ancuran Betul. yang Nah, itu. ini Nah, ibarat itu. gini kayak, Nah, itu. ini materi kayaknya nggak banget, tapi kok Laku. rating naik. Nah, Rating naik. itu kalau kita bicara industri ya, jadi Ya. kayak sampai kita bingung. Itu yang tadi gue bilang, gue harus bikin kayak apa ya gitu. Akhirnya ya, Karena kenyambung tiba-tiba lu yang langsung ya buat gue semua musik bagus. Tapi kalau kita bicara industri kan kita bicara standarisasi. Kalau di US lu peminat lagu country ada. Ada, betul. Jazz udah punya sendiri, hip hop udah punya lagi, sendiri, ya. pop udah punya sendiri, rock udah punya sendiri.
kalau kita tuh bingung. Hari ini keluar Melayu Jadi semua. Iya. Dangdut yang gimana itu semua, ballad yang gimana. Koplo. Jadi kalau dibilang sakit atau enggak sih sebenarnya, apalagi secara pembagian hak terhadap musisi-musisi itu juga lagi ngaco. Sampai sekarang di Komisi 10 belum pernah ditandatanganin Pak undang-undangnya. Enggak, maksud pembagiannya itu dari sisi mana? Kita gini, kita udah nggak punya kaset. Iya. Kita udah nggak punya CD. Betul. RBT itu tidak semua sekarang pakai. Iya, betul. Orang bisa download. Sekarang ada media Joox, ada Spotify. Iya. Mereka bisa pulsa berbayar, tapi banyak juga pencipta-pencipta atau musisi senior, Pak. Ini mungkin bicara kita universal lebar ya. Iya. Itu yang kehidupannya mereka nggak tahu, Pak. Oh iya. Itu duit di berbagai bidang. Kita bicara hak KCI, sekarang ada hak bela cipta, sekarang ada agregator. Itu duit numpuk, Pak. Benar. Kalau kita kebicara ini, kita ngobrol di YouTube nih, itu kan YouTube men-share essence. Kayak artis-artis yang cover mereka dibayar, tapi mereka si pencipta ini nggak sampai, Pak. Betul. Dan tapi duitnya ada. Betul. Tapi YouTube nggak mau bertanggung jawab. Betul. Ini mau di-share kemana? Karena kita nggak punya legalitas, Pak. Kita nggak punya badan untuk men-share ini. Betul. Jadi yang masuk ke dalam, misalnya kalau kita ada bicara Wami, Papri, apa dan segala KCI, yang masuk ke situ yang dapat. Betul. Nah, orang-orang yang di luar ini enggak. Jadi kalau kita bicara industrinya ya belum tersusun. Belum, masih sangat jauh. Itu yang makanya diributin dengan teman-teman konferensi waktu di Bandung, teman-teman musisi itu yang dituntut. Kalau kita bicara musikalitas, anak baru, suara, skill dan segala macam itu udah kuat ya. Jauh, Pak. Ya, gue pernah di channel gue ini juga ngobrol-ngobrol bareng para pencipta lagu Papri. Mereka sendiri dapat haknya untuk beli rokok sebatangnya susah, Pak. Susah. Iya. Benar. Dan kalau mau mengambil jatah mereka tiap bulan itu ngantri kayak dana sosial. Loh, maksudnya masalahnya Royalti. apakah maksudnya kan harusnya dapat dari Betul. mana? Apakah pencipta tidak tahu? Mungkin loh ya itu. Mungkin Bukan. Nggak tahu, saya ini harus ngambil dulu. Enggak, sudah, Pak. Gue ini kemana? Jadi gini. Tahu. Jadi Tahu, kan? kemarin itu gue sempat wawancara teman-teman senior-senior di Papri. Mereka tuh bukan tergabung. Mereka itu kayak di organisir atau apa diwadahin. Misalnya ada musika, ada ini, ada ini. Nah, mereka nih yang ngambil dari YouTube kan? Yes, benar. Tapi pada saat nyampe, ya itu. Gini. Ya mungkin ketika gue ngomong gini ya, karena buat gue Lu kan pencipta lagu juga kan? ya gue nggak pengaruh apa-apa mau nanti netizen berpikiran seperti apa sama gue, tapi buat gue gini, gue sebagai musisi merasa bahwa masih belum ada keterus-terangan antara pihak digital atau pihak label atau pihak agregator atau pihak apa terhadap data asli yang dikirim ke kita penyanyi atau pencipta lagu. Karena pihak digital kan berkontrak dengan label, si publisher. Iya. Data, publisher. data Oke, iya, itu benar. hanya bisa dikasih sama publisher. Iya. Tapi kalau kita meminta, tapi ini no offense ya, maksudnya gue percaya semua pihak, tapi buat gue melihatnya itu salah satu kendala kenapa industri musik kita masih mungkin sedikit agak kesulitan untuk kita bicara go internasional secara selling penjualan, selling record yang kan kalau selling record orang kan dilihat di data nih. Oh, Indonesia hasil downloadnya sekian nih, ininya musisinya makmur. Tapi kalau kita bicara skill, balik lagi kita nggak kalah. Mau ditaruh di mana banyak banget anak-anak baru yang bermunculan cover suaranya luar biasa. Suara luar biasa. Yes. Ini ngomong-ngomong soal suara luar biasa nih. Tadi kan kita mengenai hak yang tidak luar biasa. Tapi suara kan luar biasa. Luar biasa. Nah, ngomong soal suara kan lu punya ciri khas sendiri nih. Dia kan lembut-lembut wadaw. Gua denger berita dari yang gue dapet nih, katanya beliau ini salah satu. Berarti lu kepo sama gue, Pak? Gue nggak kepo. Cuman pengen tahu dia. Kalau kepo itu kan yang suka pakai tangan kiri, kepo. Kepo. Kepot ya. Kepo. Kebot. Kebot. Kebot yang dikencet. Nah, dia ini salah satu jebolan dari ajang pencarian bakat era 90-an. Jangan disebutin Pak tahunnya, Pak. Nggak apa-apa, kita semua orang tua tapi bergaya muda, men. Oh iya. Nggak ada yang tahu buat kita. Yang dulu itu di TV itu. Asia Bagus. Asia Bagus. Oh, Asia Bagus Dia yang di pernah TVRI yang. ikut.
hostnya 2 itu kan? Ya, dari Malaysia. sama itu. Najib. Najib. Oh, Najib Ali. Bener kan? siapa ya? Bener kan? Najib Ali. Lu pernah ikut Asia Bagus kan? 99. Ratingan lu siapa aja, Pak? Di gue tuh di atas gue tuh Rio Febrian. Febrian bareng sama gue tuh siapa yang cewek tuh Andin. Oh, Andin, terus Delon, Judika, Judika. terus Judika itu juga? sempat Pak, cuman dia nggak lolos loh bro ya. Lu nggak Dia lolos, nggak ya? lolos, tapi di Idol, tapi dia sekarang udah jadi Mantap lah. udah top. Terus ya di atas gua lagi tuh ada Glenn, ada yang laki ya, ada Edo Kondologit, ada Andre Hanusa. Terus kalau cewek ada Krisdayanti, Ebitri, Titi DJ. Ya maksudnya jadilah, karena mungkin pada saat itu ajang yang cukup diperhitungkan dan bisa dapat kontrak label karena dilihatnya kan cuman itu waktu Dan itu, tanpa nggak kayak vote. sekarang. Tanpa Nggak ada vote. vote. Itu benar-benar juri. Tanpa vote. Itu benar-benar juri, Pak. Itu benar-benar juri. Yang dulu juri dari Indonesia siapa dulu namanya? Jadi di Asia Bagus itu ada 3. Ada Indonesia, Malaysia, pokoknya Asia itu dibagi tuh, di running tuh, antara Indonesia, antara Thailand, entah apa, sama yang Jepang. Oh iya. Dulu Indonesia tuh siapa? Dulu waktu gue tuh Nugi juri gue, Pak. Nugi Masa juri sih? gue. Gue nggak tahu loh kalau dia juri. MC-nya tuh Dewi Sandra sama Najib Ali. Jurinya tuh Nugi. Oh, Nugi. Nugi Pak. senior itu Nugi siapa tuh ya? waktu itu lagi burung gereja. burung Burung gereja gereja. itu. Iya, Ya, itu dia lagi itu. Ya, itu. Gimana? Ya, pokoknya gue tuh tapi saat itu dengan ajang pencarian bakat yang saat ini, sulitan manakah menurut lo pada saat itu? Kalau sekarang kan kabarnya kan sekarang paling lo persiapan 1 lagu ready panggung. Gue dengar lu pada saat itu menghafal harus lebih dari 1 lagu. Ya, karena gini, buat gue sih sekarang juga punya kesulitan ya. Betul. Maksudnya karena kan Masing-masing tren kesulitan. juga Oke, berjalan oke. gitu ya. Mungkin kalau dulu tuh kita, Pak, sebelum syuting itu kita 1 bulan kita karantina, Pak. Wih. Oh dulu Karantina tuh waktu itu gue di RCTI lah, gue sebutin aja. Di RCTI gue karantina 1 bulan, bener-bener dilatih yang namanya teknik vokal, gerak. Koreo. Lo tahu ini Eddie Wong Pitu? Tahu. Eddie Wong Pitu, Oh, tahu. dia itu koreografer, Pak. Masa Dulu dia koreografernya Asia Bagus. Eddie Wong Pitu? Seluruh Indonesia Eddie Wong Pitu tuh kalau dia nonton nih kita Anda itu nah, itu adalah dia koreografer, Pak. Gemuk-gemuk itu dia koreografer. Latih gerak, latih vokal, attitude. Oh iya. Terus kita juga belajar partitur, Pak. Oh. Solmisasi tuh, do, mi, so. Terus dulu masih ingat banget dulu waktu gua latihan itu gua ngerekamnya pakai tape recorder. Tape recordernya tek tet tet, nah itu. Walkman. Kok tape recorder sih? Walkman. Ketahuan. Ini pakai gini Ketahuan rekam. umurnya. Giran baterainya udah habis. Iya. Itu dia. Tapi aku nggak ngalamin itu. Aku kasetin nggak ngalamin, men. Ya lu kan piringan hitam pakai toa yang kokoh. Tua Berarti itu ya. Sabar. Berarti era itu lo harus mengalami masa karantina, harus koreografi, Dan harus ngafalin bla, bla, 5 lagu, bla. Pak. Ah, 5 5 lagu. lagu. Gila. Jadi Dengan genre yang berbeda. Nah, jadi kita tuh syuting dulu Asia Bagus hari Sabtu. Yes. Tayang jam 4 sore kalau di Iya, betul. RCTI. Terus kita hari Rabu itu kita ngambil key dan kita dikasih 5 lagu. 1 lagu wajib dari Jepang, Wih deh. 2 lagu Inggris, Ada. 2 lagu Indonesia. Indonesia tuh it mean Indonesia, Malaysia Iya, campur. iya. Nah, jadi kita harus menghafal 5 lagu ini plus lirik plus gerakan. Ya. Udah gitu nanti pas hari Sabtu kurang lebih 3 jam atau 2 jam sebelum tayang live, kita baru tahu tuh Pak lagu mana nanti yang keluar. Tak. Lo kalau tahu film Van Damme, Bloodsport kan ada tuh yang keluar tuh. Oh iya. Ya, namanya keluar tuh. Oh, iya. Tas. Jelek. Tas. Ya, nah itu. Itu Pak. Das Tunggu. Resa lawan Indonesia. Das keluar dari mana itu? Dan lagunya baru Tapi keluar. lu berarti nggak tahu sebelumnya. Nggak tahu Pak. Jadi Lu akan mau berhadapan ngomong kita dengan harus siapa, ngapalin nggak tahu. 5 Oke. lagu itu. Oh gitu. Kalau sekarang kan mungkin Oh, udah dipersiapin. satu Ya, lagu ya, untuk ya. minggu depan. Jadi kita per minggu tuh 5 lagu. 5 lagu. Makanya nggak heran kalau Lebih jebolan-jebolan dari Asia Bagus itu
Teknik vokal Ya bagus. memang terlatih di lapangan Mentalnya kalau udah orang terlatih. bilang gitu. Oh, Terlatih di kualitasnya oke lah. lapangan, ya. Attitude. Lihat dong video klip dia yang pakai piano. Itu kan attitude-nya dia, bener-bener membawakan. Dia lagi mikir nih piano siapa yang bayar. Ini kebongkar ya. Ini channel lo dikebongkar nih. Iya benar ya. Gue Pak, itu gue tahu lagu Menyesal tuh. Itu lagu Menyesal gue pakai piano kan. Iya. Asal lo tau Pak, sampai sekarang itu kan yang main keyboardnya Yovie Widianto. Oke. Sampai sekarang guys, gue tuh kalau main keyboard lagu itu gue sampai masih pusing Pak jari gue yang mana gue pencet. Jadi gue itu pura-pura. Oh, pura-pura. Serius Pak. Cuman gitu doang. Serius sih gue buka. Bila Cinta itu. tak lagi. Susah Pak. Jadi lu bohong. Susah Pak. Wah, kurang Walaupun gue ajar. bisa, cuman maksudnya ya kita tahu lah Yovie Widianto Ya, main lo kayak apa karena dia yang ngisi. Berarti satu-satunya yang benar di video klip itu adalah cewek lu yang diambil orang. Iya itu kan Aisyah Putri. Itu Aisyah Putri. Aduh itu Aisyah Putri. Jadi Itu yang paling benar. ya kangen sih Pak emang Ya, banget sih. iya. Kangen banget sangat kangen maksudnya. Terus sekarang kenapa harus rambut lu nggak botak lagi, Pak? Lu keren lu. lu. Rambut gue nggak botak kan gue pakai topi. Gua kan tadi sebelum gua masuk gua ngintip. Oh kita jadi tadi. Iya, tapi lu keren lu dengan Masa ya? itu 1 cm itu. Botak itu. Cucok, iya bener. Gua lihat di covernya aja, weh gila. Tapi gitu gua ketemu Om lu, kok sekarang lu berubah ya? Keren itu lu, bener. Keren botak ya? Keren botak lu. Oh, Berarti saran gua gue mesti potong lagi gitu. sih. Kalau lu mau keluarin next album lagi karena teman-teman pencinta Reza Herlambang menanti banget nih, Bang. Oh iyalah pasti. Sangat dengan Total karya-karya udah lu. berapa? Nyiptain lagu. Banyak. Oh kalau nyiptain lagu Total. yang jadi ya Hmm. dari mulai Rosa, Rosa. Syahrini, ada 5 yang jadi. Tapi kalau yang penyanyi baru yang kadang manajemen atau apa segala macam banyak. Tapi yang ketahuan hits gitu 5. Nah, sekarang apa hubungannya lu dengan GA Entertainment? Ini dia nih. Karena Jadi- gue dengar-dengar lu sekarang lagi sibuk di GA Entertainment. Nah jadi gini, jadi itu tadi karena gua kan nggak pede Pak Iya. bikin lagu yang sendiri dan alhamdulillah pas gua ketemu awalnya sih gua pengajian kan sama guru kita ini Gus Anom. Gus kan. Anom, GA. Gus Anom ini jadi pas akhirnya beliau punya hobi yang sama Pak di musik. Di musik. Nah, oke. ternyata beliau ini punya hobi sama di musik. Ngobrol-ngobrol singkat-singkat cerita akhirnya ada satu chemistry yang kayaknya boleh nih bisa Nyambung berkarya lah ya. dan ternyata disemangatin lu harus keluar ya apa segala macem ya. Ya kita hari ini juga kan kita lagi di GA Entertainment. Jadi apa namanya ya satu wadah, satu ruang karena buat gue gini kita tuh perlu itu. Iya betul. Dimanapun kita perlu itu maksudnya it's mean kayak Betul. Mas Bro di sinetron, di lawak, kita dinyanyi, kita perlu itu, kita perlu wadah itu dan wadah itu yang bisa kita, misalnya gue bikin lagu, kayak nggak enak Kres, ini apa segala macam, gue perlu orang-orang gitu, karena kan kalau kita bikin lagu gini, kan tes kita, Iya. kuping kita, belum tentu apa yang kita enak, Orang lain enak. Iya, Nah, iya. tapi iya, kalau jadi gini, gue dapat satu kunci dari salah satu bos label, dia bilang gini, lu bikin lagu, kalau anak kecil udah suka, Nah, Nah. jadi itu itu lagu. kuncinya Jadi. betul. Mm-mm. Tapi memang bener gitu loh. Jadi ya itu balik lagi kan bahwa apa yang kita bikin ternyata kan kita bikin dengan tes kita dan segala macam. Belum tentu orang terima. Belum tentu. Oh, sorry Pak. Iya. Sorry maaf ya di channel saya nggak ada minum, maaf Oh, ya. nggak ada. Nanti saya siapin Iya, tenang iya. aja. Oke. Jadi begitu ya. Lu sekarang sibuknya lagi sama teman-teman GA Entertainment mempersiapkan sesuatu. Iya, gue lagi Oke. apa alhamdulillah maksudnya teman-teman di GA Entertainment juga kan nggak semuanya juga dari musisi, Iya. tapi alhamdulillah guru ini Ngumpulin semua lah, ngumpulin silaturahmi. semuanya dibikinin single Nih, semuanya. Ada info kemarin katanya kalau mau beli lagu di lu itu mahal. Enggak lah. Jadi gini Pak, sebenarnya gue tuh nggak pernah yang namanya ngasih rate lagu. Maksudnya gitu. Nasi Nah, jadi berapa gini, gitu nggak ini pernah? nih yang perlu diketahuin sama masyarakat awam ya. Kenapa ada namanya pencipta mengajukan kayak agregator, publisher, cover itu bikin mahal dan segala macam. Karena gini, ada dua, ada lagu yang kontrak putus, ada lagu yang dibikin secara produksi dengan royalti. royalti. Nah, ini kita bicara pengetahuan ke mungkin Iya. semua teman-teman Iya. yang nonton juga. Oh, jadi gini loh kalau bikin lagu. Nah, lagu itu ada yang namanya produksian kan. Kalau kita mungkin udah tahu ya. Nah, Iya. jadi kalau gue misalnya Mas Bro bikin gue mau bikin lagu ini kerjasama lah, nggak bikin lagu, kita bikin lagu, gue lihat oh ini untuk sinetron ini nih
kayaknya memang keperluannya harus pakai string. Iya. Iya, Keperluannya memang harus pakai instrumen A, karena kalau program sama dimainin langsung itu beda bunyinya. Jauh. iya. Itu beda banget bunyinya. Terus cara mixingnya, cara apa. Jadi itu yang kadang harganya berbeda. Kalau memang ini lagu yang gue pengen nanti buat soundtrack yang misalnya film theatrical apa segala macam, kita harus pakai 15 Orkestra, piece. yoi. Iya, Iya, kita harus iya, pakai iya, 15 piece, itu string 2, cello 2, itu segala macam. Harus pakai baby grand, dan itu kan gak gampang Nggak memproduksinya. gampang dan nggak murah, men. Dan Nggak musisi-musisi cepet itu ya. kan mereka Yoi. punya harga, punya price. Nah, itu makanya terjadi sebuah nominal karena kebutuhan. Tapi kalau misalnya butuhnya cuma gitaran doang, Buat guide. nggak ada masalah. Jadi kalau bicara harga sebenarnya tentatif sesuai dengan kebutuhan si penyanyinya nih. Iya. Makanya tadi bilang lo mau image-nya Maunya gimana, kayak mau gimana? dipakainya buat apa, Iya, atau iya. misalnya gue punya nyerok nih, kalau punya nyerok lo berarti mesti pakai distorsi Berarti gitar. intinya nggak gitu. mahal lah ya. Nggak mahal. Standar lah kalau kita bicara mahal. Standar men, standar. Ya, Ya, boleh mau nanti pesen hubungin lagu. ini manajer saya semuanya. Mau bikin lagu. Ya, oke. Tapi yang pasti ya kita saling menghargai. Sekarang kan fenomena beribut-ribut musisi terhadap ini kan lagi kenceng Iya, nih. iya, Iya, iya. Lagi kenceng. Ya gue juga termasuk orang yang pro kontra sih Iya. terhadap itu, karena membuat lagu tuh kan bukan sesuatu yang mudah. Karya itu kan nggak bisa dari hati ya, nggak bisa dinilai lah ibaratnya gitu. Kita bikin lukisan, orang mau beli 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, tapi kalau nggak segitu, gue Iya, bukan nilai harganya, tapi Iya, ada iya, nilai iya, yang iya. itu kan nggak bisa dihargain sama uang. Ada satu kepuasan lain lah. Yes, betul. Oke, Iya. terima kasih banyak Reza Sama-sama, Pak. Herlambang. Sama-sama. Kita udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol dan mudah-mudahan apa yang tadi udah kita bicarain teman-teman di Amin. Jabrik Official paham gitu ya. Amin. Bahwa sesuatu itu menghargainya ya lu lihat dong. Iya. Cara membuatnya, terus gimana proses pembuatannya, itu yang harus lu Cuman 3 menit dengerin lagu, tapi bikin itu Wah, bisa seminggu, Pak. bisa, Kita ya. bisa teman-teman tahu. Iya. Cuma 3 menit, jadi 3 please menit. jangan apa ya, jangan bajak, Iya, jangan iya, apa. jangan bajak. Jangan tertib lah, karena Jangan baca. lagu yang kalian denger 3 menit itu bikinnya tuh Iya loh. ada beberapa orang, arranger, musisi, vokal director, melibatkan, studio, iya, operator, segala macam. Kalau ngeklik lagu lu copy MP3 ceklik diambil. Copy, Ah. Ngomong doang. Oke, makasih banyak Reza. nanti lu ngobrol di channel gue ya. Oh pasti. Nanti harus gua ngobrol pasti juga di datang. channel Oh gua. iya. Nanti kita Iya. Boleh jangan lupa like and subscribe channelnya Reza Herlambang di Reza Herlambang Channel. Bang Udin. Udin Penyok pakai X asli. Nah, ya terima kasih banyak buat Bro Sama-sama, Reza Mas Bro. Herlambang. Thank you. Sukses selalu. Kita tunggu album berikutnya. Thank you. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari beliau Amin. tercapai semua. Amin. Thank you. Pokoknya maju terus musik Masih Indonesia ada. dan seluruh showbiz Oke, Indonesia. Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata.